Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ketemu lagi dengan Pak Reza dalam pelajaran bahasa Sunda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks pidato. Kalau dalam bahasa Sunda, pidato biasa disebut dengan biantara. Nah, pidato atau biantara itu yaitu berbicara di depan orang banyak dengan konten yang sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan. Nah, pidato di sini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya pidato resmi, ada juga pidato tidak resmi. Pidato resmi misalkan pidato ketika rapat, kemudian ketika dalam persidangan, kemudian ketika upacara dan sebagainya. Nah, sedangkan pidato tidak resmi misalkan pidato ketika acara ulang tahun atau ketika ada hiburan dan sebagainya. Nah, itu macam-macam pidato. Sekarang metode atau teknik dalam pidato. Yang pertama metode penalaran atau metode menghafal, yaitu pidato yang dihafalkan terlebih dahulu dan disampaikan sesuai dengan teks yang disiapkan sebelumnya. Yang kedua ada metode membaca teks, yaitu pidato yang menggunakan teks pada prakteknya. Pidato tersebut hanya membaca apa yang ada pada teks. Yang ketiga, ada yang namanya metode pencatatan inti, yaitu pidato dengan menyiapkan catatan-catatan penting yang akan disampaikan. Dan yang keempat, ada yang namanya metode langsung, yaitu pidato yang disampaikan secara langsung tanpa teks dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli atau orang-orang yang biasa berpidato. Selanjutnya, struktur teks pidato. Nah, dalam teks pidato atau biantara ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian pembuka, yang kedua ada bagian isi, yang ketiga ada bagian penutup. Nah, bagian pembuka atau bagian pembuka yaitu berisi mengenai salam pengantar, salam hormat kepada audiens, dan terima kasih kepada penyelenggara atau MC atas waktu yang diberikan kepada sang pembawa pidato. Yang kedua, ada bagian isi. Nah, ini adalah bagian intinya, bagian pentingnya, yaitu menjelaskan tujuan pidato dan menyampaikan dari isi pidato tersebut. Yang ketiga, bagian penutup, yaitu berisi tentang kata-kata permohonan maaf apabila ada kesalahan atau kehilapan ketika dalam pembacaan pidato, kemudian rangkuman dari isi pidato yang disampaikan, berdoa, dan yang terakhir mengucapkan salam penutup. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun pidato? Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam penyusunan pidato. Yang pertama, jejerna aktual atau topiknya aktual. Jadi, dalam pidato, topik yang kita angkat atau topik yang kita sampaikan itu harus aktual sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi saat ini. Ini ditujukan agar sang audiens atau penonton itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan dalam pidato itu. Yang kedua, kerangkanya harus jelas dari mulai bagian pembukanya, dari bagian isinya yang terpenting, dan bagian penutupnya. Yang ketiga, isinya jelas. Jadi, isi pidato harus mengandung nasihat atau pesan yang bermanfaat bagi audiens atau penontonnya. Yang keempat, bahasanya lebih baik. Nah, bahasa yang digunakan itu harus kaya dan dapat ditambahkan dengan sindiran atau ucapan ataupun peribahasa ataupun kata-kata mutiara yang sesuai dengan isi dari teks pidato yang kita sampaikan. Selanjutnya, menyampaikan pidato. Nah, ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh kita ketika kita akan berpidato. Yang pertama, suara atau artikulasi. Nah, suara yang kita keluarkan harus lantang, jelas, dan lancar saat berpidato, jadi tidak terbata-bata. Yang kedua, intonasi.
Nah, intonasinya juga harus sesuai dan jelas serta tepat sesuai dengan teksnya. Yang ketiga, wirahma atau irama. Nah, iramanya harus disesuaikan. Jadi tidak boleh terburu-buru ataupun terlalu lama, termasuk dalam mengatur nafasnya. Nah, yang keempat, nada. Nada harus disesuaikan dengan isi teks yang sedang disampaikan. Jika sedang senang, berarti nadanya lebih seperti bersemangat. Sedangkan ketika sedih, berarti nadanya lebih lembut lagi. Nah, yang kelima, ekspresi atau mimik. Nah, raut muka yang harus disesuaikan dengan nada yang disampaikan. Jadi, ekspresi ini tergantung dari nada yang kita sampaikan. Ketika nada sedih, berarti muka kita lebih ke sayu. Ketika senang, berarti ekspresi atau muka kita itu lebih memancarkan aura kebahagiaan. Yang keenam ada gerakan tubuh atau gestur tubuh. Nah, di sini tubuh kita tidak boleh berlebihan bergerak, tetapi harus sesuai dengan isi dari pidato yang sedang disampaikan atau dari kata yang sedang dibacakan. Nah, itulah teman-teman untuk materi pidato kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk tugasnya, teman-teman silahkan mencari atau membuat teks pidato bahasa Sunda tentang kesehatan masyarakat. Boleh tentang COVID-19 yang saat ini masih mewabah di Indonesia. Jadi nanti teman-teman teks tersebut silahkan dibacakan, boleh berbentuk video maupun berbentuk voice note kepada Pak Reza. Ya, terima kasih. Sekian dari Pak Reza untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.